Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 yang soleh-solehah? Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat dan semangat untuk belajar walaupun dari rumah dan tetap menggunakan daring. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf yang pertama. Bagaimana Nabi Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dengan sifat dengki tersebut maka saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur ya. Sebelum materi ini kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar apa yang kalian dapat nanti bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia diselamatkan oleh saudagar, bagaimana dia diselamatkan dari sumur tua itu, lalu bagaimana dia menjadi raja, dan bagaimana perilaku baik selanjutnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Nabi Yusuf, Nabi yang tampan, perangannya dipuji orang. Dia pemaaf, tak ada dendam pada saudara maupun kawan. Suatu saat Yusuf bermimpi, bulan dan bintang juga mentari, semuanya sujud padanya. Isyarat dia menjadi nabi. Nabi Yusuf, nabi yang tampan, perangannya dipuji orang. Dia pemaaf, tak ada dendam pada saudara maupun kawan. Saudaranya iri padanya, menyangka Yusuf lebih disayang, membuang Yusuf di sumur tua. Sampailah Allah menyelamatkan. Kini Yusuf menjadi raja. Dia memberi maaf saudaranya, ayahnya pun diundang pula. Bahagia hidup di istana, hidup di istana, hidup di istana. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis.
Ayah, ayah kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi ayah? Ayah, ayah kenapa? Ayah kenapa ya? Kenapa ya? Ayah kenapa ya? Ayah, maafkan kami ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit ayah. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis karena kepergian Yusuf ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Ada apa ya? Dikumpulkan di sini? Iya. Ada apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Ada apa ya? Sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin, kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Wah, megah sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada 10 bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an. Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik Tuan. Hah? Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kan'an. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta? Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuan. Tolonglah. Baiklah, pengawal, Ya Tuan. berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik Tuan, hamba akan melaksanakannya.
Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu, Tuan. Ayah, kami datang membawa 10 karung penuh dengan makanan dan juga... Raja muda itu mengembalikan emas milik kita. Maha suci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Tidak. Kalian sudah membuat Yusuf celaka. Sekarang kalian ingin membawa Bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, demi Allah, ini sungguh syarat yang diminta oleh Raja Mesir. Tanpa Bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Tuanku, sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari 2 hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Hei, kenapa kau melamun? Sebenarnya begini, Tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bagaimana anak-anakku setelah melihat tayangan tadi tentang Nabi Yusuf yang diselamatkan oleh saudagar kaya dan akhirnya dijadikan budak? Namun Nabi Yusuf tetap taat beribadah dimanapun. Nabi Yusuf tetap mengingat Allah. Dia sabar menerima ujiannya hingga dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja yang pandai, raja yang tahu karena dia pernah bermimpi. Maka pangan yang hasil panen disimpan dalam lumbung kerajaan. Akhirnya pada saat kekeringan dia dapat membagikan persediaan tersebut kepada rakyatnya. Dan juga tidak hanya rakyatnya tapi kepada penduduk lain yang membutuhkan dari negara lain. Contohnya dari keluarganya pun datang untuk memohon bantuan, maka dia membantu. Dia berarti suka membantu dan memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya.
Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tugas anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video tadi, buatlah ringkasan ceritanya. Ya, buat ringkasan ceritanya, lalu kirimkan ke Classroom. Jangan lupa lanjutkan hafalan Al-Quran kalian, divideokan, kirimkan juga ke Classroom. Yang sudah hafal dilanjutkan, yang kemarin hafalannya apa dilanjutkan, yang disuruh mengulang ya diulang. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.